pujian itu bisa mengasyir kita masuk ke hadirat Allah dengan cara yang begitu istimewa, doa saja nggak bisa. Renungkan firman aja sampai bolak-balik, juga nggak bisa membawa kita ke tempat itu. Makanya kita nggak bisa menyembah Tuhan hanya dalam kebenaran, tapi dalam roh dan kebenaran. Dan roh kita itu sungguhan diurapi. Roh kita itu sungguh-sungguh diangkat. Sampai-sampai Tuhan berbunyi, aku bertata di atas pujianmu. Sampai-sampai Tuhan berkata, kursiku itu pujianmu. Tempat dudukku, tempat bersemayam. Jadi kalau kita tidak bisa pakai fasilitas ini yang Tuhan sudah beri pada umat manusia, kita yang merugi. Terimalah pujian penyembahan kami sebab kau bersemayam di atas puji-pujian umatmu. Kau bertata atas setiap kami. Hidup kami milikmu saat kami memuji menyembah. Sungguh-sungguh Tuhan dan kami menjadi satu. Thank you Tuhan, kau layak dipuji disembah selalu. Beritakan firman-Mu dan biarkan gereja ini dan setiap jemaat umat mengalami bertambah-tambahnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Tingkatkan ya Tuhan kehadiran-Mu di sini. Increase thy presence in your temple. Makasih Tuhan. Sampaikan sabda itu lewat hamba-Mu. Tutup bungkus kami semua. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sepanjang hari, hati saya terbeban untuk bicara tentang pujian. Karena pujian itu bukan sekedar lagu. Dan juga bukan gaya hidup. Tetapi intimasi atau keintiman dengan Tuhan. Tuhan itu bukan sebatas teori, Tuhan itu seorang pribadi. Dan salah satu cara untuk kita itu menggandeng Tuhan, untuk kita itu terhubung dengan Sang Maha Kuasa, adalah lewat puji-pujian dan penyembahan. Tuhan itu menaruh di dalam diri kita kemampuan untuk memuji dan menyembah, peduli amat suara kita itu pas-pasan atau bukan. Kemampuan untuk bisa worship itu hanya diberikan kepada manusia, ciptaan Allah yang mulia. Oleh karena itu seharian ini kita akan jaga flow-nya. Saya dari tadi pagi ada jelaskan suatu kesaksian gimana Tuhan suatu hari bilang sama saya begini, fellowship with me. Padahal ya sudah rutin saat teduh, rutin ke gereja, tapi Tuhan tuh rindu untuk lebih dalam lagi. Fellowship with me, bersekutulah dengan aku. Mazmur 92, kau buat aku bersuka cita. Mari kita bicara tentang hadirat Allah. Tuhan hakim yang adil, saya baca dulu sampai ayat ke-5. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Ini adalah mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Ada 2 macam hari Sabat yang kita harus hayati. Satu, hari Sabat bersama alias korporat. Ketika kita datang ke gereja seperti ini, kita menyembah, gak ada penontonnya, gak ada jurinya. Kita semua adalah choir sorga. Kita semua ini anggota kurnya. Meskipun yang melayani di atas panggung hanyalah kaum Asaf. Di perjanjian lama mereka lah yang ditunjuk oleh Daud sebagai WL, sebagai musisi, sebagai pemimpin pujian, sebagai singer dan penyanyi. Tapi tidak ada di dalam pandangan Allah bahwa jemaat di sebelah sini, kami di sebelah sana. Ini yang melayani, ini yang dilayani. Hari Sabat itu artinya bukan istirahat. Itu iya. Kita taruh segala yang lain. Hanya ada satu aktivitas yang kita lakukan. Yaitu menyembah Tuhan. Kita semua itu bagian dari choirnya. Kita semua ini kurnya. Hari Sabat itu harus dihayati secara korporat. Makanya itu ketika kita nyanyi, meskipun kita rame-rame nyanyinya, setiap hari menyembah secara pribadi. Tidak ada orang yang boleh menganggur. Dan kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus,
kita berutang budi sama Tuhan. Dengan apakah ku balas ya Tuhan, lain puji dan sembah Kau. Pujian adalah nyanyian orang-orang yang ditebus. Di mana kita itu datang meskipun bersama-sama, suara kita tenggelam di tengah-tengah lautan manusia. Tetapi hati kita tidak boleh tenggelam di tengah-tengah lautan manusia. Hati kita itu harus menyembah. Makanya mulut harus nyanyi. Kita tidak boleh diam, karena kita bukan pendengar. Kita semua pemuji. Hari Sabat yang lain adalah Sabat secara pribadi. Increase praises in your life. Tingkatkan puji-pujian dalam kehidupanmu. Memuji Tuhan itu gampang kok. Apalagi zaman teknologi, tinggal pakai aplikasi kalau nggak bisa main musik. Kalau kita merasa suara kita itu perlu dimentori, ya sudah langsung aja ikut nyanyi. Beliau kanan kiri juga nggak ada yang mengkritiki. Kita semua itu increase praises. Kebaktian 1 saya nggak ulangi lagi, saya kasih sedikit aja summary. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita memuji Tuhan itu, suara kita mungkin pas-pasan, tetapi waktu kita menyanyi, itu ada sesuatu yang doa nggak bisa capai. Puasa saja nggak bisa capai. Peperangan rohani, sekedar doa berbahasa roh aja tidak bisa mencapainya. Saya kasih contoh. Suatu hari saya merasa kayak hati saya itu berat sekali. Saya doa. Dan saya memang tukang doa. Dan saya doa perangi semuanya juga nggak jebol-jebol. Bahasa pagi, hati itu nggak plong. Saya bukan bicara, saya nggak ngomong kalau kita itu harus main perasaan, bukan. Tapi perasaan kita juga bisa menjadi kesaksian roh kita. Bahwa sesuatu belum terjadi, sesuatu belum menerobos. Saya ingat kok, suatu sore itu pas lagi hari istirahat saya ambil gitar, pinjam gitar anak saya. Jereng, merinding langsung tuh kepala. Saya main gitar itu pas-pasan, malahan gak bisa. Kalau bisa kan sudah main di depanmu. Saya mainnya cuma bisa kunci C, G, kunci C dan G. Itu pun gak semua. Tapi waktu saya mulai jereng, waktu nyanyi, my soul was lifted up. Jiwa saya itu langsung diangkat. Lain tuh. Tadi padahal saya udah doa jam-jaman juga beda fungsi. Baru jereng sekali, jereng, itu sudah merinding. Saya nggak bicara tentang feeling. Tetap sungguh-sungguh bisa, benar-benar pujian itu bisa mengasyir kita masuk ke hadirat Allah. Dengan cara yang begitu istimewa, doa saja nggak bisa. Renungkan firman aja sampai bolak-balik, juga nggak bisa membawa kita ke tempat itu. Makanya kita nggak bisa menyembah Tuhan hanya dalam kebenaran. Tapi dalam roh dan kebenaran. Dan roh kita itu sungguhan diurapi. Roh kita itu sungguh-sungguh diangkat. Sampai-sampai Tuhan berbunyi, aku bertata di atas pujianmu. Sampai-sampai Tuhan berkata, kursiku itu pujianmu. Tempat dudukku, tempat bersemayam. Jadi kalau kita tidak bisa pakai fasilitas ini yang Tuhan sudah beri pada umat manusia, kita yang merugi. Tahukah, hanya kita loh, di makhluk ciptaan Allah yang bisa nyanyi. Sungguhan, meskipun selama ini kita sudah terdoktrinasi bahwa burung itu bisa menyanyi, burung itu berkicau. Memang akhirnya kita percaya bahwa semua kicauannya itu memuji Tuhan. Tapi yang bisa nyanyi itu hanya you and me. Meskipun suara kita jauh dari Bruno Mars, Whitney Houston, dan sebagainya, tapi kita kan bisa nyanyi. Dan Tuhan kalau ngasih kemampuan untuk memuji itu enggak tunggu suara orang itu merdu. Buktinya yang enggak merdu suaranya sini, angkat tangan ayo jujur. Ya enggak merdu ya. Kadang-kadang merendahkan hati. Nanti mikrofon kalau dikasih di mulutnya langsung nyanyinya, wow, padahal bilang enggak merdu. Orang Indonesia itu very humble soalnya. Jadi saya ragu, sungguhan yang angkat tangan tadi enggak merdu itu ternyata merdu sekali, siapa tahu. Tapi sekalipun enggak merdu, bisa nyanyi kan? Kenapa Tuhan kok enggak cerewet dulu? Yang nggak merdu, yang nggak punya talenta itu ya nggak usah, nggak bisa nyanyi. Anjing husky, serigala, tapi bukan melodi. Yang bisa melodi, harmoni, suara 1, 2, 3, kunci A, kunci G, kunci setang. Cuman Anda dan saya.
Do you think it is by coincidence that God has created us that way? Kira-kira apakah kebetulan Tuhan menciptakan kita demikian? Tentunya tidak, saudara. Ayat 2 adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Nanti ibadah berikutnya saya jelaskan bedanya antara mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Gak rumit kok, sungguhan. Pelajaran praise and worship itu bukan untuk tim PAW. Pelajaran praise and worship itu bukan tentang musik. Praise and worship itu tentang orang Kristen. Karena menyembah adalah copyright-nya kita. Right to copy, semua orang bisa. Kenapa disebut baik? Adalah baik untuk menyanyi. Karena waktu kita nyanyi, waktu kita memuji, roh kita diangkat. Meskipun kita gak ngerasa apa-apa. Oh, mana gerengnya? Gak tentu selalu ada gereng-gerengnya, oke? Kalau sana sungguhan kepingin listrik, ya sudah colokkan aja jari. Bukan itu. Tapi kadang-kadang ada manifestasi jasmani, tidak bisa disangkali. Tapi it's not the point, itu bukan tujuannya. Namun demikian, waktu kita nyanyi, sungguhan, bukan perasaan, tapi karena kebenaran. Tuhan bersemayam di atas pujian itu artinya sesuatu connect di dalam jiwamu dengan Tuhan. Waktu kita memuji, kita sama Tuhan jadi sealiran. Dan seolah-olah kita yang di bawah ini diangkat rohnya untuk berada di level di mana Allah berada, yaitu hadiratnya. Meskipun mungkin perasaan pikiran kita perlu waktu untuk nyusul, dan hidup kita nggak langsung ngalami mujizatnya, apalagi melihat berkat. Tapi ketahuilah bahwa waktu kita memuji, Tuhan ada di sana. Adalah baik itu karena efek memuji itu bukan tiada lain, sukacita kita bertambah. Gak ada orang yang memuji Tuhan itu kesurupan. Gak ada orang yang memuji Tuhan itu jadi depresi dan bunuh diri. Orang memuji Tuhan itu justru mengalami kelegaan dan kelepasan. Orang memuji Tuhan itu akan menerima kekuatan baru. Dia seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Jadi memuji Tuhan itu baik karena efeknya atas kita itu luar biasa. Tapi gak bisa kita rumuskan. Karena sifatnya spiritual. Terjadi within you, di dalam dirimu. Sukacita itu sungguh-sungguh masuk di dalam hidup kita. Ada damai sejahtera. Ada blessed assurance, ada kepastian iman. Ada keyakinan, ada suara roh di dalam diri kita. Bukan roh jahat, bukan roh halus, tapi Roh Kudus. Waktu kita memuji Tuhan disebut adalah baik. Karena memuji Tuhan itu tidak pernah harmful. Orang memuji Tuhan itu jadi dekat sama Tuhan. Orang memuji Tuhan itu jadi datang ke Tuhan. Paulus dan Silas memuji Tuhan di penjara. You see apa yang terjadi? Gak selalu kalau kita memuji Tuhan terjadi begitu. Tapi penjara pun terbuka pintunya, bahkan belenggu tangan mereka runtuh. Secara rohani pasti terjadi, secara jasmani tidak tentu. Secara rohani pasti ada sesuatu yang runtuh yang setan pasang padamu. Kuk yang dipasang itu ringan soalnya oleh Tuhan. Selain itu, saya sih curiga ayat adalah baik. Untuk menyanyikan syukur pada Tuhan, mungkin dari sisi Tuhan nampak beda. Seorang hamba Tuhan, puji Tuhan saya berkesempatan untuk ketemu, namanya Don Moen. Ya, kalau di Indonesia OE dibaca U, Don Moon. Ya, Don Moen ini menulis lagu Praise Looks Good on You. Profetik sekali, betul sekali. Waktu kita memuji, dari sisi Tuhan bayangkan, kira-kira bagaimana cara beliau melihat kita. Waktu kita senang, kita memuji Tuhan, dari sisi Tuhan pasti memandang kita begini. Orang ini tahu diri, dia tidak seperti si kusta 9 yang setelah sembuh tidak pernah kembali. Tapi kalau kita dalam masalah, dari sisi Allah melihat kita memuji Tuhan, kira-kira Tuhan mikir apa? Kalau bukan bangga. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya itu berarti Tuhan bangga sama si pemuji. Kamu di dalam belenggu, dalam penjara, dalam dungeon, di tempat yang begitu lembab, ada tikus kala jengking lagi, di belenggu tangan Paulus dan Silas memuji Tuhan. Dari sisi Tuhan itu bertata di atas pujian, kira-kira aplikasinya apa? Kalau bukan Tuhan itu bangga karena pujian orang itu. That's how much you believe and trust me. Segitu banyak, segitu besarnya kamu itu percaya kepadaku. Dan khususnya dalam kejadian itu terjadi gempa bumi yang supranatural dan real secara nyata. Mungkin
Dalam konteks kita, tidak tentu terjadi gempa bumi seperti itu. Tidak tentu terjadi physical manifestation atau manifestasi jasmani. Tapi kita akan mengalami yang sama dengan Paulus dan Silas. Ujung pujian itu selalu perkenanan Allah dalam hidup kita. Praise looks good on you. Entah gimana kalau orang memuji Tuhan itu dari sisi Tuhan, orang itu nampak 7 kali lebih cantik. 7 kali 70 kali lebih ganteng, lebih cakep. Makanya itu, tim PAW juga harus hati-hati, bukan hanya pengkhotbah. Setiap orang yang berada di dalam pelayanan praise and worship itu, pasti nampak lebih berkarisma. Pasti kelihatan jauh lebih mulia. Jangan jatuh di dosanya Lucifer. Malaikat yang sangat berbakat. Tidak heran, orang-orang di dalam tim praise and worship itu banyak diserang. Harus jaga hati. Tidak boleh serta-merta langsung taruh di atas di gereja kita itu. Siapapun bertalenta tetap harus mulai dari bawah. Karena yang kami was-was itu bukan karunianya. Tapi kedagingannya. Kami itu bukan memberikan konser. Tapi membesarkan hamba-hamba Tuhan. Adalah baik itu berarti praise really makes you more handsome. It makes you more beautiful. Bukan hanya itu. Praise, pujian itu di mata setan waktu kita memuji Tuhan. Mereka ketakutan karena orang ini senjataku tidak mempan. Makanya Yehosafat pada waktu dia memuji-muji Tuhan. Kacau balau itu. Tentara-tentara musuh yang jumlahnya seperti pasir di tepi pantai itu saling tusuk-menusuk, saling bunuh-membunuh. Kalau Anda baca di kitab Raja-Raja, itu yang disebut dengan lembah pujian, itu ceritanya dari sana. Mereka bahkan tidak berperang, mereka hanya menjarah berhari-hari, itu tidak mari-mari. Praise adalah baik itu kenapa? Karena Anda nampak angker di hadapan semua musuhmu. Atau kau memuji. Pada waktu saya turnamen karate dulu waktu kecil, itu kalau lawan orang yang udah, saya tidak terlalu takut karena sama-sama takut. Tapi kalau orangnya, bahaya itu Master Shifu itu. Udah mau turnamen, habis ini dia masih bisa bersiul-siul nyanyi, itu orang pasti jagoan itu. Bahaya sekali. Bener kan? Sungguhan saya lawan orang itu, pak. Akhirnya saya jadi pendeta. Saya kalah. Hati-hati dengan orang yang nyanyi sebelum perang. Anda tidak akan menang. Makanya musuhmu tambah kuat kan? Belenggumu tambah kenceng kan? Masalahnya mestinya masalah keuangan tapi ujungnya sampai kesehatan kan? Kenapa stresnya menjadi-jadi, tidak bisa pikir jernih, depresi lagi? Bukan jadi solusi, cari solusi, wong sini punya problema. Malah kita sekarang jadi problemanya. Praise looks good on you because praise makes you strong. Membuatmu kuat. Coba saya tunjukkan sekarang ya, ayat 3. Untuk apa? Puji-pujian adalah baik kan? Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Coba katakan pagi dan malam. Ini berarti praise secara pribadi. Ini pujian secara privat. Buktinya, memberitakan kasih setia di waktu pagi. Kata waktu pagi ini persis seperti kebaktian pagi tadi waktu saya sampaikan dari Mazmur pasal sebelumnya. Yaitu rusa di waktu fajar. Itu belum ada gereja. Di waktu kau bangun tidur, memberitakan kasih setia Tuhan. Kita tidak memberitakan kepada siapa-siapa, memberitakan pada diri kita sendiri. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ini yang disebut dengan private praise, pujian secara pribadi. Dan kesetiaanmu di waktu malam. Malam di sini itu di atas ranjang tidurnya. Ini bukan ibadah bersama. Ini adalah kehidupan memuji secara pribadi. I will live a life of worship. I will live a life of praise. I will lift his name above all names and high his banner raised. I will let his spirit flow through me. Nggak tahu kan lagu itu? Nih, Bapak Pito ini demi untuk mengiringi saya itu bayar harga, pelajari semua lagu jadul saya. Ya kan? Tapi mungkin sekali-kali saya masih akan menangkap dia basa-basa, enggak tahu salah satu lagu yang saya nyanyikan. Ini lagu lama sekali. Jack Hayford almarhum yang sudah meninggal.
yang membawa gerakan pria untuk murni di Amerika. I will live a life of worship. I will live a life of praise. Malam hari, aku akan menambahkan pujian kepadamu. Saya dorong Anda jemaat supaya gereja kita tidak menjadi word based only atau berbasis hanyalah firman yang dalam bentuk pengajaran. Tapi firman yang dalam bentuk pengalaman dan perasaan, itulah pujian. Saya berdoa hari ini Anda minum kalau selama ini Anda makan. Kalau makan terus gak pernah minum keseret nanti. Saya ajak Anda untuk nyanyi. Dan kalau nyanyi-nyanyi sungguhan, jangan ada yang minder. Semua karunia itu untuk Tuhan. Buktinya merdu gak merdu dikasih kemampuan untuk bisa nyanyi. Saya jadi penasaran ingin dengar suaranya. Hati-hati, dalam waktu berapa menit ke depan mungkin saya akan tunjuk untuk nyanyi. Ya. Haleluya, jangan takut, jangan terintimidasi. Kalau nyanyi itu untuk Tuhan itu indah. Tapi pujian bukan hanya privat kalau Anda baca ayat 4. Dengan bunyi-bunyian 10 tali. Itu dan bunyi-bunyian 10 tali itu apa? Itu string. Tadi Anda lihat ada yang biola, violin, ada yang ini. Kapan lalu waktu kita Natal itu malah lengkap. Stringnya semua senar-senaran keluar. Yang harpa lah apalah semuanya ada. Dan dengan gambus dan dengan iringan kecapi. Itu dia, gambus, kecapi. Dang ding dong, ding dang ding dong. Apa kok dang ding dong, apa itu? Drum, perkusi. Ini gak mungkin nyanyi sendiri, gak ada orang sehebat itu. Bisa main gitar sambil main drum itu gak ada. Ini butuh tim. Katakan butuh tim. Ini congregational praise. Ini pujian korporat bersama. Lalu bedanya apa? Kalau semua orang jadi penyembah, kenapa kok ada orang di depan sini, ada orang yang di sebelah sana? Bedanya cuman di talenta dan karunia ministry atau karunia pelayanan. Itu doang bedanya. Semua kita itu tidak ada yang menjadi penonton, semua kita itu pemuji penyembah. Semua kita kalau lagi menyembah Tuhan, jangan malas nyanyi. Meskipun suara kita korporat, hati kita pribadi. Jangan berkata yang penting hati. Kalau yang penting hati bisa di rumah. Kalau kita datang ke gereja, kita masuk di dalam kur sorga. Everyone should sing. Tapi Tuhan itu adil. Makanya di sini waktu kita nyanyi bersama itu saling melengkapi. Jadi suara yang sumbang pun tidak terdengar, semua jadi merdu. Jadi janganlah yang suaranya merdu merasa lebih superior. Dan suaranya yang kurang merdu, jangan merasa inferior. Waktu kita nyanyi bersama-sama secara korporat, ada urapan bersama, blending saudara. Kita akan saling melengkapi. Tapi gak nyanyi, itu beda. Gak nyanyi itu tidak mempersembahkan. Nah itu lain. Kita hanya bisa mempersembahkan yang terbaik. Baik gak baik, Tuhan yang nilai. Tapi kalau kita gak mempersembahkan, nah itu lain. Jangan datang ke hadirat Allah tangan hampa atau dengan mulut hampa. Kita harus selalu membawa hidup kita itu aktif di mezbah Tuhan. Karena kita bukan korban bakaran, kita ini korban yang hidup. Living sacrifice itu can talk, can sing, can give. Kita bisa memberi, kita bisa menyanyi, kita bisa berdoa. Dari sini kita lihat perbedaannya antara pujian korporat dengan pujian pribadi. Coba baca sedikit lagi, nanti saya akan jelaskan lagi ya ayat 3 dan 4. Saya sudah mau selesai, saya nggak panjang-panjang. Ayat 5, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Bukankah judul khotbahnya, kau buat aku bersuka cita? Bagaimana caranya Tuhan menggirangkan kita? Dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Dia girangkanku. Ikut yuk. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Bagaimana caranya Tuhan membuat kita bersuka cita? Kau buat aku bersuka cita? Salah satunya adalah Tuhan memberi kita kemampuan untuk memuji. When we praise Jesus, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, sukacita Tuhan, bukan sukacita kita. Gimana Pastor Philip aku bersuka cita, wong aku barusan ditinggal mati oleh seorang yang kukasihi. Bagaimana Pastor Philip aku bisa bersuka cita, aku dililit hutang. Gimana aku bisa bersuka cita, aku kanker stadium 3.
Bagaimana aku bisa bersuka cita? Dan sebagainya. Bukan sukacitamu, Tuhan tahu kita sudah berada di ambang pintu, kita punya bensin itu sudah tipis. Tapi waktu kita memuji, sukacita Tuhan yang datang di hidup kita. The joy of the Lord is my strength, sukacita Tuhan kekuatanku. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Lagu sekolah minggu nih. The joy of the Lord is my strength. Ngulang-ngulang aja kalimat itu yang gak bisa bahasa Inggris. Artinya ini, sukacita Tuhan kekuatanku. Sukacita Tuhan kekuatanku. Sukacita Tuhan kekuatanku. Sukacita Tuhan kuatku. Sukacita Tuhan kekuatanku. Nah itu terjemahan langsung di tempat. The joy of the Lord is my strength. Bukan sukacitamu, sukacita Tuhan, sukacita Roh Kudus yang masuk ke kita. Sekarang saya ngerti kenapa kita nggak bisa menggenapi ayat. Bukankah ayat berkata, aku dapat menanggung segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. Karena kita nggak tahu dari mana kita timba sumur kekuatan itu. Kita punya centungnya, kita punya baknya, tapi kita nggak tahu sumurnya di mana, kita salah nimba. Sukacita Tuhan itu terletak pada pujian. Di situ kita timba kekuatan, sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Makanya kita tidak bisa genapi ayat, aku dapat menanggung segala perkara. Kena perkara, 1-2 perkara kita sudah stres, depresi, sampai mau mati. Tapi kalau kita tahu di mana kita harus menimba sumur Yakub itu, kalau kita memuji Tuhan, akan ada kekuatan. Sehingga hati kita itu lifted up, diangkat. Kelihatannya kita mengangkat pujian, padahal kita yang diangkat oleh pujian. Pujian itu tidak butuh kita, malaikat lebih merdu, percayalah. Kita butuh memuji, karena waktu kita memuji, kayaknya kita yang mengangkat pujian. Bukan, pujian itu yang kita angkat, ngangkat kita. Dan itu bukan sekedar feeling, tapi itu adalah kekuatan alam. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, the joy of the Lord makes everything you must face this year bearable. Sukacita yang Tuhan akan berikan dalam hidupmu ketika kita rajin memuji baik korporat maupun privat. Itu nanti akan membuat kita sanggup menanggung perkara apapun yang akan kita hadapi tahun ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Begitu loh. Saya percaya bahwa kita semua bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi katakan amin. Pastilah. Merdu nggak tentu semuanya bisa diterima di PAW Team. Karena orang yang berada di depan sini, rekan-rekan PAW maju aja sekarang, ayo sini semuanya ke panggung. Mereka itu punya karunia ekstra, katakan karunia ekstra. Mereka punya talenta ekstra, katakan talenta ekstra. Mereka punya talenta, karunia bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga ke arah jemaat. Itu saja perbedaan mereka dengan kita yang bukan tim PAW.